Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum memulai kajian pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat seperti saat ini. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berlimpah, dilunaskan segala hutang, dan dilindungi dari segala macam bahaya, serta diberikan ketenangan hati dan jiwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Sobat-sobatku yang beriman, Nabi Muhammad SAW dalam suatu hadis menegaskan, seorang muslim tidak akan merugi dalam situasi apapun, sebab keimanannya akan menjadikannya semua urusannya baik. Ustadz Isnan Ansori LC, pengajar Rumah Fikih Indonesia, dalam bukunya yang berjudul Fikih Menghadapi Wabah Penyakit, menukil hadis Nabi. Beliau bersabda, perkara orang mukmin itu mengagumkan, sesungguhnya semua perihalnya baik dan itu tidak dimiliki seorang pun selain orang mukmin. Bila tertimpa kesenangan, ia bersyukur, dan syukur itu baik baginya. Dan bila tertimpa musibah, ia bersabar, dan sabar itu baik baginya. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dari sahabat Suhaib. Al-Quran juga mengingatkan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin terhadap kisah kesabaran Nabi Ismail, Idris, dan Zulkifli. Kesabaran dan kesalehan ketiga Nabi ini menjadi contoh. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 85 dan tafsirnya. Ingatlah pula Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Anbiya ayat 85. Dalam penjelasan tafsir Kementerian Agama, ayat ini menerangkan bahwa Allah memperingatkan Rasulullah SAW dan kaum muslimin dengan kisah Nabi Ismail, Idris, dan Zulkifli, yang kesemuanya adalah orang-orang yang sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa diri mereka masing-masing. Berkat kesabaran dan kesalehan mereka, maka Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka. Nabi Ismail alaihissalam, putra Nabi Ibrahim dari istrinya Siti Hajar, telah terbukti kesabarannya ketika ia hendak disembelih ayahnya sebagai korban atas perintah Allah. Di samping itu, Allah Ta'ala juga menjanjikan keutamaan besar bagi mereka yang bersabar dalam menghadapi segala ujian atau bala ataupun musibah. Berikut ini 4 keutamaannya. Pertama, mengangkat derajat dan menghapus dosa. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ujian senantiasa menimpa orang beriman pada diri, anak, dan hartanya hingga ia bertemu Allah dengan tidak membawa satu dosa pun atasnya. Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, tanda kebaikan dari Allah Ta'ala. Sesungguhnya besarnya balasan tergantung dari besarnya ujian, dan apabila Allah cinta kepada suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho, maka baginya keridhoan Allah. Namun, barang siapa yang murka, maka baginya kemurkaan Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Ketiga, mati syahid. Nabi SAW memberi kabar gembira bagi yang wafat karena bala dan musibah, yaitu mati karena menderita ta'un adalah syahid bagi setiap muslim. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Meninggal karena sakit perut adalah syahid, dan meninggal karena ta'un juga syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tidaklah seseorang yang berada di wilayah yang terjangkit ta'un, kemudian ia tetap tinggal di negerinya dan selalu bersabar. Ia mengetahui bahwa penyakit tersebut tidak akan menjangkitinya kecuali apa yang Allah tetapkan kepadanya. Maka baginya seperti pahala yang orang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, pahala yang tidak terbatas. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Demikianlah informasi mengenai 4 keutamaan orang bersabar menghadapi musibah. Semoga informasi ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.